睇嚟你唔冧都唔肯收手啊Halo para pecinta film dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sakit? Hah! Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Story of Ricky, yang bergenre laga seni bela diri. Sesuai judulnya, film ini akan menceritakan seorang narapidana bernama Ricky yang akan membasmi kejahatan, ketidakadilan, dan sindikat narkoba di dalam lapas itu. Kalian penasaran? Saya enggak. Hah! Oke, nggak usah banyak bacot lagi, karena menunggu dan membuat orang lain menunggu itu bukan gaya saya. Langsung aja kita mulai seluruh alur cerita film The Story of Ricky. Cerita akan berlatar di sebuah penjara pada tahun 2021, di mana di zaman itu, negara-negara kapitalitas telah menguasai semua organisasi pemerintahan, yang salah satunya adalah penjara. Tempat itu menjadi layaknya parkiran mobil, yang menjadi suatu bisnis yang sangat menguntungkan. Scene dimulai dengan memperlihatkan beberapa narapidana baru di penjara itu yang sedang didata. Ini adalah Ricky, tokoh utama film ini. Dia adalah narapidana baru yang dihukum 10 tahun penjara karena kasus pembunuhan dan penyerangan. Setelah selesai, si Ricky langsung nyelonong masuk melewati metal detektor. Ketika baru saja melangkah, alat itu pun berbunyi. Sontak petugas lapas pun langsung segera memeriksanya. Mereka pun terkejut karena melihat beberapa peluru bersarang di dalam tubuh Ricky. Karena pemasaran, petugas itu pun menanyakan alasan Ricky tidak mengeluarkan peluru itu. Kemudian Ricky pun menjawabnya. Wow, sungguh sebuah alasan yang sangat anjing ya. Lanjut, kemudian terlihat seorang napi yang sedang menganiaya seseorang yang sebentar lagi masa tahanannya akan berakhir dengan sangat sadis dan brutal tanpa alasan yang jelas. Tolol anjing, sumpah gak ada otak. Ini adalah Ma, dan ini adalah Samuel, penguasa di sektor itu. Faktanya, lapas itu memiliki penguasa di setiap sektornya. Biar nggak ribet, kita sebut aja sektor 1 sampai sektor 5. Karena mereka sangat berisik, kemudian muncullah seorang penjaga lapas yang langsung menanyakan kepada mereka apa yang sedang terjadi di situ. Dengan pintarnya, Samuel pun menjawabnya. Aduh, di sini nih si Samuel yang pintar mengeles, apa si penjaga yang blow on ya? Entahlah, hanya uang yang tahu. Hah! Merasa sudah puas menganiaya si Ma, Samuel pun pergi dari situ dengan bangga dan petatang-peteteng seperti preman kampung. Ketika sedang asik petatang-peteteng, kaki dia dibegal oleh si Ricky hingga membuatnya jatuh dan mukanya tertusuk paku. Nah loh, tuman badog sih ya. Sontak anak buah Samuel pun langsung menghampiri si Ricky dan ingin menghajarnya. Namun baru saja dipelototi, si anak buah langsung sawan melihat si Ricky. Oi, baru digituin aja udah sawan. Hah! Gara-gara kejadian itu, si Samuel dan anak buahnya pun meminta bantuan ke petugas sipil untuk menyuruh Joro menghajar si Ricky. Karena si Samuel mengiming-imingi duit bulanan, si petugas pun menuruti kemauannya. Lanjut, scene berpindah ke si Ma yang dipanggil oleh petugas lapas itu. Si petugas pun memberitahukannya bahwa dia tidak jadi dibebaskan. Faktanya, si petugas itu sudah dibayar oleh Samuel agar masa tahanan si Ma diperpanjang. Wah, PA bener dah. Entah apa maksud dan tujuan si Samuel itu ya, tapi yang jelas itu sangatlah tolol. Mendengar hal itu, sontak membuat si Ma histeris. Malam pun tiba, terlihat seorang petugas lapas yang dikejutkan dengan salah satu napi yang gantung diri saat dia sedang asik patroli. Faktanya, itu adalah si Ma yang frustasi karena dia tidak jadi dibebaskan dan masa tahannya malah diperpanjang. Anjir, kasihan banget tuh orang. Ketika para penjaga sedang menggotong mayatnya, tiba-tiba muncullah si Ricky yang langsung menghampiri mereka. Dia pun langsung melepas borgol si Ma dan memberikan mainan yang sama persis seperti mainan Ma yang dihancurkan oleh Samuel untuk anaknya. Kemudian Ricky pun bersedih menangis sambil teriak-teriak seperti kesal dengan apa yang terjadi di penjara itu. Di sini kita bisa simpulkan ya bahwa si Ricky ini membenci ketidakadilan di penjara itu. Pagi pun tiba, terlihat para narapidana yang sedang mandi berjamaah. Ketika sedang asik mandi, tiba-tiba Ricky dihantam oleh Zoro yang disuruh oleh Samuel hingga membuatnya terpental. Karena si Ricky emosi, kemudian dengan santuinya si Ricky pun langsung menonjok perut si Zoro hingga perutnya jebol.
Buset, udah kayak Saitama aja nih orang. Hah, belum puas dengan itu, Ricky pun menjebol perut si Samuel karena dia tahu ini semua adalah ulah Samuel. Akibat ulahnya, Ricky pun dibawa kembali ke dalam selnya. Ketika sedang ingin membawanya ke sel, muncullah seorang napi yang terlihat sedikit takjub dengan apa yang Ricky lakukan. Dia adalah Oscar, penguasa sektor 2. Kemudian dia menyuruh Ricky agar patuh di dalam penjara ini. Lanjut, setibanya di sel, terlihat Ricky yang kesakitan karena dampak dari pertarungan tadi. Di scene ini tuh sedikit membingungkan ya. Dia bisa menahan sakit saat sedang bertarung, namun setelah pertarungannya selesai, dia merasakan dampaknya. Hampir sama seperti orang mabuk yang berkelahi ya. Oke, lanjut. Saat sedang mediasi, kemudian scene memperlihatkan Ricky di masa lalu yang bertemu pamannya. Si paman itu tahu bahwa Ricky memiliki kekuatan super. Kemudian si paman pun melatih si Ricky agar bisa mengendalikan kekuatannya selama 2 tahun. Itulah sebabnya dia menghilang selama 2 tahun. Oke, lanjut. Akibat ulahnya membunuh Zoro dan Samuel, dia dipanggil oleh asisten sipir. Si asisten sipir pun menanyakan, kemana saja Ricky selama 2 tahun menghilang? Namun si Ricky hanya terdiam. Ya iyalah, dia akan menghilang selama 2 tahun untuk berlatih. Ngapain harus dikasih tahu? Hah! Kemudian dia pun menanyakan kenapa ada peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Namun lagi-lagi Ricky tidak menjawabnya. Nanti kita akan diperlihatkan ya kenapa peluru itu bersarang di tubuhnya. Karena kesal si Ricky tidak mau bicara, dia pun mengancamnya dengan ingin membunuh orang yang ada di dalam foto itu, yang tidak lain adalah kekasihnya si Ricky. Kemudian dia menaruh foto itu. Ketika Ricky ingin mengambilnya, tiba-tiba dia diserang dengan tangan logam si asisten, hingga menembus tangannya. Karena emosi, Ricky pun langsung menghancurkan meja makan itu, dan langsung menyerang si asisten hingga membuat hidungnya berdarah tanpa menyentuhnya sedikit pun. Anjir, bisa kayak gitu ya. Oke, lanjut. Singkat cerita, kemudian terlihat si Oscar yang menyalip seorang napi agar memancing si Ricky datang. Karena si Ricky ini sangat membenci orang jahat ya. Si Ricky pun datang menghampiri si Oscar. Lalu terjadilah gulat yang sangat brutal dan menegangkan. Hingga pada akhirnya si Oscar pun harus mati. Karena satu pukulan dari Ricky mendarat tepat di bagian wajahnya hingga membuat tulang kepalanya hancur. Buset dah. Kemudian si Ricky menolong orang yang disalib itu, namun sayang dia sudah mati. Karena kematiannya membuat si Ricky dan teman-temannya emosi. Mereka pun berlari menghampiri si asisten untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba ya, muncullah penguasa sektor 3, 4, dan 5 yang langsung membantu si asisten sipir. Ini adalah Logan, Tarzan, dan Dragon. Karena Ricky merasa tidak ada urusan dengan mereka, dia pun pergi meninggalkan mereka sambil membawa mayat Andrew yang mati di salib itu. Saat sedang berjalan, dia melihat Sa yang sedih dengan kematian Oscar. Karena si Sa ini adalah anak buahnya Oscar ya, dan hanya Oscar lah satu-satunya yang dekat dengan dia di penjara itu. Lanjut, kemudian terlihat si Sa yang sedang meniup-niup sebuah daun, berharap mengeluarkan suara yang sangat merdu dari daun itu. Namun karena dia masih noob, daun itu pun tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu kemudian Ricky pun menghampirinya dan bilang, jika kau ingin daunnya mengeluarkan suara merdu, kau harus meniupnya secara perlahan dan memutar lidahmu. Mendengar hal itu membuat Sa menangis. Lah kok menangis anjir? Faktanya, ternyata sisa ini sudah tidak memiliki lidah lagi karena seseorang sudah memotong lidahnya. Itulah mengapa dia menangis. Setelah Ricky bilang putar lidahmu kembali, karena boro-boro memutar lidah kembali, melet-melet aja nggak bisa. Hah! Kemudian Ricky memberikan sebuah suling agar Sa tidak bersedih. Sa pun terlihat sangat bahagia dengan suling itu. Karena si Ricky baik kepadanya, dia pun memberikan Ricky sebuah daun opium. Kemudian Ricky menanyakan dari mana Sa mendapatkan opium itu. Dia pun mengisyaratkannya dengan menunjukkan lokasi itu menggunakan mukanya yang menengok ke arah barat. Yang berarti opium itu berasal dari sektor barat. Tidak disangka, ternyata obrolan mereka diketahui oleh si Logan yang mengupingnya sedari tadi. Woi goblok ya, penguasa sektor ke tukang nguping. Hah! Malam pun tiba. Terlihat para napi yang geger karena melihat Sa yang sudah mati dikuliti. Pelakunya sendiri tidak lain tidak bukan adalah si Logan yang marah karena melihat Sa yang akrab dengan Ricky dan memberitahu lokasi opium itu. Karena melihat para napi yang geger, Ricky pun menghampirinya. Dia pun terkejut melihat Sa yang mati mengenaskan. Lanjut, karena si Ricky emosi,
Dia pun membakar semua tanaman opium itu dan akan memancing si Logan datang karena dia ingin membalaskan dendamnya sisa. Karena Logan emosi, dia pun langsung memukul si Ricky hingga membuatnya terpental dan tidak bisa bergerak karena si Logan memukul bagian sarafnya. Karena tekad api yang membara untuk membalas kematian Sa dan membela kebenaran, dan lagi karena dia adalah tokoh utamanya, Ricky pun berhasil bangkit dan sehat kembali seperti sedia kala. Sontak hal itu pun membuat Logan terkejut karena semua orang yang dia pukul sarafnya tidak akan bisa bergerak dan akan mati. Ketika mereka ingin bergulat kembali, muncullah si Dragon yang langsung menyerang si Ricky hingga membuatnya tak berdaya dan terikat oleh senjata benangnya. Kemudian mereka pun berencana untuk membakar si Ricky. Namun tiba-tiba muncullah si Tarzan yang langsung menghentikan mereka dengan alasan karena dia ingin bertarung dengan si Ricky. Anjir, bisa-bisanya dong. Ketika sedang berdebat tidak penting, mereka semua diberondong peluru oleh penjaga sipil hingga mereka lari terbirit-birit. Kemudian Tarzan membawa Ricky ke sebuah ruangan untuk bertarung bersama. Lalu tiba-tiba pintu ruangan itu pun tertutup dan muncullah banyak semen yang akan merendam mereka berdua. Beruntung Ricky langsung menjebol pintu itu dengan sangat mudahnya. Kemudian terlihat Ricky yang tumbang saat menggontong Tarzan karena semen yang menempel di tubuhnya sudah mengering. Wah, pasti itu semennya mahal. Hah! Keesokan harinya, terlihat para sipir yang sudah kembali dari liburannya. Kemudian si para sipir pun menanyakan apa saja yang terjadi selama dia pergi. Si asisten pun bilang bahwa semua tanaman opiumnya ludes terbakar oleh seorang napi bernama Ricky. Karena tanaman itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya, sontak hal itu pun membuat para sipir terkejut hingga membuat penyakit bengeknya kumat. Lah? Kemudian mereka menemui si Ricky yang sedang pingsan dan tubuhnya penuh dengan semen cap 1000 roda yang sudah mengering. Ketika ingin menghampirinya, tiba-tiba Ricky kembali sadar. Alhasil mereka pun terkejut melihatnya, hingga membuat anak kepala sipir sawan. Tidak hanya itu, kemudian Ricky pun mampu menghancurkan rantai itu, dan dia pun langsung mencekiwing kepala sipir, hingga membuat situasi menjadi tidak kondusif. Lalu tiba-tiba muncullah Tarzan yang membabi buta menerobos masuk dan langsung menghantam si Ricky hingga membuatnya terpental. Kemudian si Tarzan pun terus menghantam si Ricky dan mengajaknya bertarung. Namun si Ricky tidak melawan karena dia tidak ada urusan dengannya. Karena terus dihantam oleh si Tarzan, alhasil si Ricky pun emosi. Ricky pun langsung menghantam wajah si Tarzan hingga hancur dan langsung menghancurkan jarinya hingga membuatnya terkapar. Kemudian, langit-langit di ruangan itu pun turun sendiri dan akan mengecat mereka hingga gepeng. Namun hal itu dapat dengan mudah diatasi oleh si Ricky. Para sipir pun tidak tinggal diam melihatnya. Dia pun menyetrum jeruji itu dengan listrik tegangan tinggi hingga membuat Ricky kelepek-kelepek. Ketika hampir sedikit lagi tergencet, tiba-tiba dia dibantu oleh si Tarzan yang ternyata masih hidup. Kemudian Ricky pun keluar menerobos jeruji itu. Namun sayang, si Tarzan harus tewas tergencet hingga membuat si Ricky sedih. Ketika sedang sedih dan marah-marah nggak jelas, tiba-tiba lantai yang dia injak terbuka, yang mengakibatkan dia jatuh ke lubang itu. Keesokan harinya, terlihat Ricky yang sedang dirantai dan akan dikubur hidup-hidup dengan bermodalkan sebatang bambu untuk lubang bernafas. Malam pun tiba. Terlihat Logan dan Dragon yang muncul menghampiri tempat si Ricky dikubur dan langsung menghantam sebuah badan anjing yang ada di tempat itu. Kemudian dia pun memasukkan daging anjing itu ke dalam lubang bambu itu hingga mengenai mulut Ricky dan membuatnya kesal. Kemudian kita diperlihatkan flashback ya, yang menceritakan siapa kekasihnya Ricky dan kenapa ada peluru yang bersarang di tubuhnya Ricky. Faktanya, ternyata kekasihnya si Ricky ini sudah mati dikarenakan jatuh dari sebuah gedung saat sedang dikejar-kejar oleh para bandar narkoba karena dia melihat transaksi narkoba itu. Akibat kejadian itu, Ricky pun terlihat sangat sedih. Alhasil dia pun mencari bandar itu untuk membunuhnya. Ketika ia menemuinya, dia langsung ditembaki oleh si bandar.
Namun terlihat Ricky yang tetap santuy, walau beberapa peluru sudah bersarang di dalam tubuhnya. Kemudian Ricky pun langsung menghantam kepala bandar itu hingga kepalanya sompal. Dan itulah kenapa peluru itu tidak diambil dari tubuhnya, karena itu adalah kenang-kenangan atas kematian kekasihnya. Dan itu juga yang membuatnya sangat marah ketika si asisten sipir menghina kekasihnya. Lanjut, kemudian mereka pun mengeluarkan Ricky setelah dikubur hidup-hidup. Dikira sudah mati, ternyata si Ricky hanya tertidur. Wah, bisa-bisanya ya. Kemudian dia pun menghancurkan Rate yang mengikat dirinya dengan sangat mudahnya. Ketika sedang mengobrol dengan teman-temannya, dia diserang oleh si dragon hingga membuatnya pingsan. Malam pun tiba. Terlihat Ricky yang sedang dikurung dan dirantai. Kemudian muncullah napi yang baik hati memberikannya makan. Sontak Ricky pun langsung menyantap makanan itu dengan sangat lahapnya. Waduh, belum makan dari SD nih orang. Hah! Kemudian terlihat si Cepu yang melihat napi itu memberikan makanan ke si Ricky. Kemudian dia pun mengadukannya ke si asisten sipir. Alhasil, napi yang baik itu pun harus tewas dengan mengenaskan. Aduh, kasihan banget. Niatnya baik, malah dibunuh. Hah! Sontak hal itu pun membuat si Ricky sangat marah. Dia pun langsung menghantam si Cepu hingga kepala otaknya pecah. Tak cukup dengan itu, dia pun langsung mencongkel mata asisten sipir hingga matanya keluar. Kemudian para sipir pun lari, namun dia terkepung oleh para napi yang membencinya. Lalu muncullah seorang napi yang langsung membacoknya hingga membuat tangannya putus. Lanjut, kemudian Ricky pun datang dan langsung menyuruh si asisten untuk mengantarkannya ke tempat pala sipir karena si Ricky ingin balas dendam kepadanya. Singkatnya, Ricky pun berhasil menemui pala sipir. Ketika ingin menghantamnya, muncullah Logan dan Dragon yang menyerang Ricky dan kawan-kawannya. Karena mereka sangat mengganggu, Ricky pun memutuskannya untuk bertarung dengan mereka dulu. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit dan brutal. Awalnya Ricky terlihat sangat kesulitan melawan mereka berdua. Namun pada akhirnya, si Ricky mampu mengalahkan si Logan dengan sangat mudahnya. Melihat Logan yang menjerit minta ampun, Dragon pun lari terbirit-birit. Namun, baru saja lari, dia langsung ditembak oleh pala sipir hingga membuatnya meledak. Lah, bisa gitu dong. Sakti bener itu pistol. Hah! Kemudian terjadilah duel maut antara Ricky dan pala sipir. Pala sipir pun berubah menjadi monster yang sangat mengerikan dan membuat badannya menjadi berotot. Secara singkat, terlihat si Ricky yang kesulitan melawannya karena semua serangannya tidak ada yang mempan. Faktanya, ternyata mereka berdua memiliki guru yang sama. Itu artinya mereka berdua memiliki kekuatan super. Karena tekad api yang membara untuk membalas dendam, akhirnya Ricky pun mampu mengalahkan pala sipir dengan melemparnya ke dalam mesin penggiling hingga seluruh badannya hancur, menyisakan kepalanya. Wah, buat pajangan pintu bagus tuh. Hah! Lanjut, kemudian terlihat para napi yang sedang asik tawuran dengan petugas lapas. Lalu muncullah Ricky yang membawa dan menunjukkan kepala sipir itu kepada mereka. Kemudian Ricky berlari menuju tembok lapas itu dan langsung menjebol tembok itu dengan sangat mudahnya agar para napi bisa kabur dari penjara itu. Tamat. Oke lah, terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau mau request atau mau apalah, bisa langsung aja komen di bawah. Jangan malu-malu. Jika kalian suka dengan video ini, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya Wan pamit undur diri, salam sejahtera, dan salam pecinta film.